Saya telah banyak membaca artikel tentang topik aliran dana ke Partai Nasdem ini. Ada judul tulisan yang mengatakan, ada dugaan aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Tetapi ada judul artikel yang menyatakan secara langsung, ada aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Jadi sudah bukan dugaan tetapi seakan-akan sudah pasti ada aliran dana ke Partai Nasdem. Yang ingin saya diskusikan adalah apakah benar ada aliran dana miliaran dari Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Saya bukan seorang ahli hukum dan pasti tidak punya keahlian masalah hukum. Tetapi berdasarkan beberapa referensi yang saya baca ada beberapa hal yang saya anggap janggal mengenai pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata. Yang menjadi masalah adalah, bahwa pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata seperti vonis yang mengatakan benar ada aliran dana. Saya sengaja memakai kata vonis, karena setahu saya vonis hanya bisa dilakukan oleh seorang hakim, maaf kalau saya salah. Marilah kita simak dulu tulisan artikel mengenai Syahrul Yassin Limpo yang adalah tersangka kasus dugaan korupsi. Ini tulisan lengkapnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan, pihaknya menduga terdapat aliran dana dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Syahrul Yassin Limpo adalah tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian. Sejauh ini ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah Syahrul Yassin Limpo yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah dan KPK akan terus mendalami. KPK resmi menahan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo usai ditangkap pada Kamis 12 Oktober 2023, petang. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka ex-Menteri Pertanian itu untuk 20 hari pertama. Dengan demikian, Dewan Pakar Partai Nasdem ini resmi ditahan KPK sejak hari ini sampai dengan tanggal 2 November 2023. Dalam kasus ini, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementerian Pertanian, Muhammad Hatta juga ditetapkan menjadi tersangka. KPK menduga, Syahrul memerintahkan dua anak buahnya untuk menarik upeti kepada bawahannya di unit eselon I dan 2 Kementerian Pertanian. Berdasarkan proses penyidikan, diketahui uang yang dikumpulkan oleh anak buah Syahrul disetorkan setiap bulan secara rutin dengan kisaran besaran mulai $4.000 Amerika Serikat sampai dengan $10.000 Amerika Serikat. Perbuatan ini diduga sudah dilakukan sejak 2020 sampai 2023. Temuan awal KPK, jumlah uang yang dinikmati Syahrul, Kasdi, dan Hatta mencapai 13,9 miliar rupiah. Penggunaan uang oleh Syahrul yang juga diketahui Kasdi dan Hatta antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian Alphard milik Syahrul. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara ini, Syahrul Yassin Limpo juga dijerat dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, itu adalah sepintas pemberitaan tentang kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dari beberapa pernyataan di atas, KPK sudah memutuskan Syahrul Yassin Limpo adalah tersangka dan masih belum ditetapkan sebagai terdakwa yang pantas untuk diajukan ke pengadilan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah boleh atau beretika bila seorang penyidik atau penyelidik mengumumkan hasil penyelidikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat berkesimpulan bahwa yang bernama Syahrul Yassin Limpo adalah koruptor? Pertanyaan kedua adalah, apakah boleh atau beretika bila seorang penyidik atau penyelidik mengumumkan, dalam permasalahan ini,
bahwa Partai Nasdem sudah pasti menerima aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo. Kalau menurut saya, sekali lagi, yang boleh memberikan vonis adalah hakim di dalam acara sidang pengadilan. Pernyataan KPK ini seakan-akan sudah menyimpulkan bahwa aliran dana itu ada. Yang sering saya dengar adalah, nanti akan dibuktikan di persidangan. Juga yang sering saya dengar adalah, istilah, praduga tidak bersalah. Apakah cara seperti ini bukan kegiatan penggiringan opini? Sebenarnya saya juga prihatin ya, karena begitu banyak pernyataan-pernyataan yang tidak mendidik masyarakat. Terutama penggiringan opini ini, yang cenderung merupakan pernyataan fitnah. Setidaknya itulah yang saya rasakan. Saya serahkan kembali kepada masyarakat. Sekali lagi saya mohon maaf, karena saya adalah rakyat kecil yang awam hukum.